Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والإشنان وغير ذلك. وينبغي ban sepantasnya إذا أراد nalaikana akarab pasira orang al-qira'ata da kamaca Al-Quran wa yanbaghi ban sapantas saida arada nalakan akarab pasir orang al-qira'ata da kamaca Al-Quran ayunadhifa panapa aperseen pasir orang ayunadhifa panapa aperseen pasir orang fahu da ka colon orang bisiwaki kalaban siwak wa ghairihi ban lainah siwak. Ayunadhifa panapa persen pasira orang fahu da ka colon orang bisiwaki kalaban siwak wa ghairihi ban lainah siwak. Wal ikhtiyaru bantining milih fi siwaki dalam siwak ayyakuna panika badah panapa siwak bi'udin panikah kalaban ud kajuh min arakin dari kaju arak. Wal ikhtiyar bantining mela fi siwaki dalam siwak ayyakuna panika bada panapa siwak bi'udin panika kalaban ud kajuh min arakin dari jenis arak. Jadi sampean kalau mau baca Al-Qur'an nika ianjuraki apersen colok. Dianjurkan kita membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Cara membersihkan bisa dengan siwak atau dengan yang lain. Pertanyaannya, kenapa saya siwak? Banyak dari kita mendefinisikan siwak itu dengan kaju arok yang datangnya dari Arab. Sebenarnya siwak itu bukan hanya itu hanya, makanya siwak itu adalah alat yang untuk membersihkan mulut. Bisa dengan kaju arok, itu namanya kaju arok. Bisa dengan sikat, itu juga siwak. Sikat itu adalah bagian dari siwak. Kenapa kita harus membersihkan mulut terlebih dahulu? Karena beda ketika kita membaca Al-Quran dengan kondisi mulut bersih atau kondisi mulut tidak bersih, itu beda. Terlebih ketika kita baca Al-Qurannya itu selesai setelah makan sate, makan daging sapi, banyak daging yang yang nempel di gigi kita. Iya. Jadi kita tidak fokus bacanya. Dan lagi, kalau mulut kita bersih, coba sampean bandingkan, baca Al-Quran antara lama belum sikat dan baca Al-Quran setelah sikat, itu kejelasan bacaan dan kemudahan mengucapkan huruf itu jauh lebih mudah setelah siwak. Misalnya pakai shot, itu kalau mulut lama ndak siwak, itu biasanya sifat hamesnya enggak terlalu kelihatan. Pokoknya kalau mulut dalam keadaan bersih, mengucapkan huruf itu lebih jelas. Itu alasan kenapa kita harus dalam keadaan bersih. Wa yajuzu ban oleh panapa siwak bisa iril idan kalaban sakarenah banyak-banyak kajuh. Bisa iril idan kalaban sakarenah banyak-banyak kajuh. Wa bi kulli ma ban kalaban sapan-sapan perang yunadhif sema bersih panapa ma. Wa bi kulli ma ban kalaban sapan-sapan perang yunadhif sema bersih panapa ma. Jadi siwak itu ya boleh
pakai apa saja asalkan itu bisa membersihkan. Bahkan kayak congkel gigi itu, kayak congkel gigi itu bisa merupakan bagian dari siwak. Kenapa? Karena itu berfungsi untuk membersihkan gigi. Congkel. Bila bisa gigi kena berang-rang, gigi rang-rang tanggung, tak cek rang-rang, tak cek kerep. Itu itu rawan ada makanan yang tersisa. Mari ngakan sek jagung misalnya. Sek jagung kan bedeno anu kacekan kayak gini. Makan sek jagung, kok sate, wol-wol, apelem kok itu. Lengkap penderitaan mulut kita. Makanya ada tebak-tebakan. Ketika kita makan, menu penutup itu apa? Ada yang menjawab buah-buahan, apalagi? Hah? Air. Oke, salah semua. Yang benar adalah menu penutup itu adalah kayak congken ciki. Iya, menu penutup karena buah ya, di situ makannya, minum di situ. Tapi kalau kayak congken ciki sampai kita keluar tadi gua. Sampai kita jalan. Itu menu terakhir. Jadi siwak itu bukan hanya kayu arak ya, bisa kita pakai sikat gigi. Bahkan kalau kita lihat orang Arab, ini yang pernah umroh, yang pernah haji, kita lihat bagaimana orang Arab itu menggunakan siwak. Itu persis seperti sikat kita. Ujungnya blus-blus, lalu dikasih odol. Itu orang Arab. Siwak orang Arab begitu. Orang Arab kalau mau siwak, insya Allah saya umroh nih. Koncoan blus-blus sampai segini. Blus-blusan. Persis siwak. Persis sikat. Lalu dikasih odol, digosokkan. Apa bedanya dengan sikat? Jadi sikat itu sangat siwak. Sikat itu adalah sangat siwak. Hanya saja ketika kita hanya saja di dalam kayu arak itu kemungkinan ada zat-zat kandungan kayu itu yang tidak terdapat di dalam odol itu saja sebenarnya. Kalau masalah membersihkan, saya yakin lebih bersih pakai siwak yang sekarang itu. Asalkan jangan beli yang produk Israel. Kal khirqah akatia serbit al khoshinah sekasar. Sampai kalau udah ndak nemu itu ya udah pakai kain yang agak kasar itu. Wal isnan, ban isnan itu seperti sikat. Sikat. Wal ghairi dzalika ban selainnya ka disa. Intinya hal-hal yang bisa membersihkan itu disebut dengan siwak. Wa fi husulihi ban panikah dalam hasilah siwak bil usbu' kalaban kriki al khoshina sekasar salah satu aujuhin tinding telok banyak-banyak pendapat li ashabi syafi'i kandi banyak-banyak ulama syafi'iyah. Wa fi husulihi ban panikah dalam hasilah siwak bil usbu' kalaban kriki al-khoshinah sekasar salah satu aujuhin tinding telok banyak-banyak pendapat li ashabi syafi'i kandi banyak-banyak ulama syafi'iyah. Adapun kalau siwak menggunakan jari-jari kita yang agak kasar, ini yang kasar. Kalau jari-jari yang halus itu tidak masuk dalam perbedaan ini. Yang masuk dalam perbedaan ulama ini adalah jari kita yang agak kasar. Jadi itu adalah jari petani dan jari tukang dan jari kuli. Kalau jari artis tidak masuk, jari ustadz itu tidak masuk, jari lora kiai itu tidak masuk ke dalam ini. Jadi yang masuk dalam perbedaan ulama ini adalah jari petani, tangan petani, tukang kuli. Karena itu tangannya pasti kasar. Kalau yang tidak kerja, ya bahkan kerjaannya cuman ngajar itu tidak masuk. Jadi yang ada di sini jarinya tidak masuk dalam ini. Saya yakin jari kalian masih halus. Kalau tak teman aku landu. Rahimahumullah, ashharuha tining paling masyhur salasat aujuhin annahu panika saangkun napa siwak la yahsul panika tak hasil. La yahsul panika tak hasil. Wasani bantini nomor 2 yahsulu panika hasil.
Pendapat yang pertama mengatakan bersiwak menggunakan jari yang kasar itu tidak bisa, apalagi yang halus. Wasani bantini nomor 2 yahsul paneka hasil pada siwak. Pendapat yang kedua mengatakan bersiwak menggunakan jari yang kasar itu bisa mendapatkan kesunahan. Tapi kalau jari yang halus tidak. Jadi yang kasar. Wasalis bantini nomor 3 yahsul paneka hasil pada siwak illam yajid lamun tak nemu pasir orang gairah ada kaslena usbu. Asbu, bani usbu asbu. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh-boleh saja kita bersiwak menggunakan jari kita yang kasar kalau kita tidak menemukan yang lainnya. Misal kita wudhu di perjalanan, kita lagi pergi kemana, mampir di tempat sholat, pas mau wudhu kita tidak menemukan siwak, sama sekali tidak menemukan, sikat tidak ada, siwak apalagi. Lalu kemudian mau pakai baju tidak bisa misalnya, maka pakai ini, itu boleh. Wala yahsulu bantah hasil pada siwak in wajada lamun nemu pasira oreng. Wa yastaku ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famihi wa yanwil bihi ilyan bis sunnah. Wa yastaku ban asiwak pasira oreng. Wa yastaku ban asiwak pasira oreng. Rasulullah itu kalau siwak itu sering Rasulullah siwak. Rasulullah sering siwak. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku yaqulu hu'. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya pernah menghadap Rasulullah, beliau sedang bersiwak. Bersiwaknya di mana? Bukan di kamar mandi. Beliau lagi diam, lagi itu siwak biasa. Dakhaltu ala Rasulillah wa huwa yastaku. Saya menghadap Rasulullah, beliau sedang siwak. Siwak Rasulullah itu saking dalamnya sampai sampai itu. Sampai apa? Apa itu? Apanya mana? Iya, sampai dalam. Jadi Rasulullah itu sangat menjaga kebersihan. Wa yastaku banasiwak pasira orang ardon lebar mubtadi'an hale amulai bil janib kalaban pengkir al aiman sekanan min famihi dari colon orang. Wa yastaku banasiwak pasira orang ardon lebar mubtadi'an hale amulai bil janib kalaban pengkir al aiman sekanan min famihi dari colon orang. Wa yastaku banasiwak pasira orang ardon lebar mubtadi'an hale amulai bil janib kalban sisi atau pengkir al aiman si kanan min famihi dari colon orang. Banasiwak taruh di pengkir sini. Wa yanwi bananiat pasira orang bihi kalaban siwak al ityana da ka alaksan aki bis sunnah da ka sunnah. Wa yanwi bananiat pasir orang bihi kalaban siwak al ityan dak kana kaki bisunah dak ka sunnah. Nah, ini perlu. Niat itu perlu. Kenapa? Karena begini. Kita ketika menyikat gigi kita, ketika kita sikat gigi kita, kita bersihkan gigi kita, bersihkan mulut kita, bisa bernilai pahala kalau kita berniat mengikuti sunnah Nabi. Kalau enggak ikut sunnah Nabi, kalau enggak ada niatan, maka itu enggak berpahala. Bahkan meskipun sampean menggunakan kayu arak. Sampean menggunakan kayu arak yang oleh-oleh orang haji umroh itu, atau beli di toko-toko sini. Meskipun pakai kayu seperti itu, kalau tidak berniat, itu enggak ada pahala. Apa niatnya? Niat ngikutin Nabi. Kenapa mesti niat? Karena siwak itu merupakan pekerjaan yang ada kemiripan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Jadi kaidahnya adalah kapan ibadah kita harus niat? Ketika ibadah kita ada kemiripan dengan yang bukan ibadah. Kalau ibadah itu tidak ada kemiripan dengan yang bukan ibadah, maka kita tidak perlu niat. Contoh, sampean baca Al-Quran, perlu niat enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu adalah ibadah yang tidak ada kemiripan dengan yang lain ibadah. Mana ada orang baca Al-Quran bukan ibadah? Tidak ada. Pasti ibadah. Zikir.
Membaca la ilaha illallah itu pasti ibadah. Tidak ada pekerjaan selain ibadah yang membaca la ilaha illallah. Tapi kalau siwak, membersihkan mulut, itu ibadah, tapi ada kemiripan dengan yang bukan ibadah. Di mana kemiripannya? Banyak orang membersihkan mulut itu bukan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, tetapi dalam rangka apa? Membersihkan mulut biar tidak bau. Buktinya, orang-orang non-muslim pun rajin siwak, rajin bersikat gigi. Bahkan yang memproduksi sikat gigi dan odol itu banyak yang dari non-muslim. Itu bukti bahwa membersihkan mulut itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Makanya harus niat. Niatnya apakah harus dilafalkan? Ya tidak perlu, cukup di dalam hati. Sama dengan orang menikah. Orang menikah itu sampai nanti kalau menikah jangan lupa pakai niat. Apa niatnya? Niat ngikutin sunnah Nabi, niat memperbanyak umat Nabi, niat memperbanyak orang yang sujud kepada Allah, kemudian niat ngikutin perintah Allah, niat mendapatkan ridha Allah. Itu niatin itu. Kenapa? Karena menikah itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Berapa banyak orang menikah itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, bukan ibadah semata. Maka harus diniatkan. Jadi tindakan yang ada kemiripan antara ibadah dan yang bukan ibadah itu mesti ada niat. Termasuk wudhu misalnya. Kenapa wudhu harus niat? Karena wudhu itu ada kemiripan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Orang yang beribadah wudhu sama membasuh wajahnya. Begitu juga orang kepanasan. Ketika dia kepanasan, dia naik sepeda motor, tidak pakai helm, tidak pakai masker, panas. Nyampe di tempat pasti dia cuci wajah. Kenapa? Kepanasan. Apakah itu ibadah? Bukan. Tapi untuk mendinginkan wajah. Maka wudhu harus ada niat. Kenapa? Untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Maka di siwak juga begitu. Sampai kalau mau siwak, harus niat di dalam hati, niat ngikutin sunnah Nabi. Qala ba'dul ulama, atabu pasyara sebagian ulama, yaqulu atabu pasyara orang inda siwak inalaikana siwak, Allahu barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik apa ringa barakah ajunan li dak kapadan kaulah fihi dalam siwak ya arhamar rahimin, hai dat paling belasah se maha belas kapi. Allah barik li fihi ya arhamar rahimin. Ni ka doa na. Tambahin tibi doa na tidak masalah. Misalnya Allah barik li fihi ya arhamar rahimin. Wardu anni bihi misalnya. Ya Allah ridhoilah aku dengan siwak ini. Dan tambahin sendiri. Qala al-Mawardi, atabu al-Mawardi pasar Imam al-Mawardi min ashabi Syafi'i, dari banyak setengah dari banyak ulama Syafi'i. Al-Mawardi ini adalah ulama yang luar biasa. Beliau sangat alim, ahli fikih, ahli usul fiqh, ahli tafsir. Beliau juga ahli ilmu tata negara. Al-Mawardi ini unik. Beliau punya tafsir namanya An-Nukat wal Uyun. Itu tafsir karya beliau, tafsir Al-Quran. Teman pernah lihat kitabnya? Belum? Nah, harus lihat An-Nukat wal Uyun. Itu karya Al-Mawardi. Al-Mawardi juga punya kitab fikih. Nama kitabnya Al-Hawil Kabir yang jumlahnya lebih dari 20 jilid. Itu kitab induk, kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga punya kitab tata negara. Nama kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Itu kitab tata negara. Beliau ahli ilmu tata negara. Karena beliau itu adalah Al-Qadhi, beliau adalah hakim. Jadi dulu itu seseorang itu merangkap banyak hal. Beliau ulama, hakim, ahli tafsir. Sekarang hakim ada tapi dia tidak ahli fikih dan tidak ahli tafsir. Ahli tafsir ada tapi tidak ahli hukum tata negara. Kalau dulu itu rata-rata merangkap. Nah, Al-Mawardi ini juga salah satu orang. Yustahabbu isunataki ayyastaka panapa asiwak pasira orang fi zahiril asnan warluara banyak-banyak kikih wa batiniha ban limdalim al asnan. Yustahabbu isunataki ayyastaka panapa asiwak pasira orang fi zahiril asnan dalam warluara banyak-banyak kikih wa batiniha ban limdalim al asnan.
Ini sebenarnya saya yakin ya, sampean ini sebenarnya sudah tahu tata cara pakai sikat gigi ya. Sampai kalau sikat gigi kan semuanya disikat kan? Sisi kanan luarnya disikat, sisi kiri disikat, dalamnya disikat kan, atas bawah semuanya disikat. Ya itu yang sunnah seperti itu. Al-Imam An-Nawawi kenapa harus menjelaskan ini? Karena di masa itu kemungkinan ya mungkin karena menggunakan siwak itu agak sulit. Sampai kalau menggunakan kayu arak, sampai menggunakan kayu arak, membersihkan itu agak sulit. Membersihkan gusia gerem itu agak sulit kalau pakai kayu arak. Tapi kalau pakai sikat gigi sekarang itu sangat mudah. Wa yumirru ban macalan pasira orang asiwa kada kasiwak. Wa yumirru ban macalan pasira orang asiwa kada kasiwak ala atrafi asnanihi, atas banyak-banyak konjon, banyak-banyak kihinah orang. Wa karasi adrasihi, wa karasi adrasihi, ban banyak-banyak napanya mana? Kusena germah orang. Sampai sampai kabudi. Wa saqfi halaqihi, ban taan lak-laknah orang. Sampai kabudi. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh sambian mungkin. Jadi yang disiwak itu bukan hanya bagian gigi, ya. Yang disiwak bukan hanya bagian gigi. Ngilang-ngian ya. Sampai ke budi itu namanya sakful halq. Sakful halq itu ataan lak-lakan, ngebudi di atas. Itu disiwakin. Makanya kenapa Rasulullah itu kalau pakai siwak sampai begitu? Karena saya siwakin benih keronong kiki sampai ke budi. Masuk ke visi perusahaan. Nah itu. Makanya dalam hadis tadi yang riwayat Abu Musa al-Asy'ari, dakhaltu ala Rasulillah wa huwa yastaqu yaqulu huwa sampai ini, sampai itu. Sampai agak nguat angin. Kenapa? Karena siwaknya dimasukin ke lak-lakan. Itu mungkin sampean yang belum pernah nyoba. Belum. Coba nanti. Kalau di kamar mandi ada kayak orang muntah berarti bukan orang sakit itu. Kayak nyoba siwak. Imroron kalaban majalan rafiqon se'alos. Imroron kalaban majalan rafiqon se'alos. Jadi on laon. Makanya sikat sekarang itu ada yang bagian belakangnya itu kan ada yang agak kasar. Itu apa fungsinya? Itu untuk membersihkan lidah. Ya. Sikat kan bulus-bus di belakang itu kan ada yang agak kasar. Tahu fungsinya apa? Itu untuk membersihkan lidah. Qalu adabu pasara kapi ulama. Wayam bagi ban sapantas sa ayastaka panapa asiwak pasira orang, ayastaka panapa asiwak pasira orang, bi'udin kalaban ut mutawassitin senga tengah. Bi'udin kalaban ut mutawassitin senga tengah. La syadidil yabusa, setak sangat kering, wala syadidir rutubah, ban setak sangat becah. La syadidil yabusa, setak sangat kering, wala syadidir rutubah, ban setak sangat becah. Ini kamu mengakui kaju arak. Bian cek terlalu kering, ban cek terlalu becah, lembab. Tapi mau pakai sikat sekarang, kita harus pakai sangat basah. Kenapa? Karena odol itu ndak bakalan jadi busa kalau ndak basah. Ini sebenarnya masalah teknis ya. Ini masalah teknis. Yang penting sampean mau sikat gigi itu aja. Oleh tak bau. Ini masalah teknis. Qala atabu basira Al-Mawardi. Mawardi ini bukan nama aslinya sebenarnya. Beliau itu saya lupa nama aslinya, tapi bapak beliau adalah seorang pedagang air bunga mawar. Jadi ayah beliau itu adalah pedagang air bunga mawar.
Tahu sampean air bunga mawar? Pernah lihat air bunga mawar? Biasanya dijual, biasanya dipakai kalau di kota-kota, kalau di sini jarang. Biasanya kalau di kota-kota itu digunakan, biasanya ini ada pemakaman, kemudian rame peziarah dari kalangan keluarga. Itu biasanya di pintu gerbang ada orang yang menjual air bunga mawar. Tujuannya apa? Biasanya disiram di atas kuburannya biar wangi. Nah, ayah Imam Al-Mawardi pedagang seperti itu. Jadi bukan ulama ayahnya, pedagang. Lalu karena ayahnya penjual air bunga mawar, maka dinisbatkan kepada dagangan orang tuanya. Kenapa bahasa Arab air bunga mawar? Ma'wardin. Ma'wardin. Air bunga mawar. Sehingga al-imam ini, seorang imam ini dinisbatkan kepada itu jadi Mawardi. Asalnya adalah Ma'wardin. Menjadi Al-Mawardi. Jadi banyak dulu itu ulama dinisbatkan kepada pekerjaan orang tuanya. Ada ulama namanya Al-Qaffal. Kenapa? Karena ayahnya adalah juru kunci. Bahasa Arab juru kunci apa? Qaffalun. Juru kunci. Dulu disebut anaknya yang jadi ulama disebut Al-Qaffal. Ada seorang ulama itu mantan penggali kuburan. Lalu disebut Abdurrahman Al-Haffar. Ya, ada di Syam. Jadi di Syam itu ada seorang bernama Abdurrahman. Ada seorang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini masa muda sampai masa remaja, mungkin seumuran sampean, bahkan sampai agak dewasa. Itu beliau berprofesi sebagai penggali kuburan. Suatu saat ada orang meninggal, seorang anak muda laki-laki meninggal, kemudian diantar oleh ibunya. Yosong di orang banyak sehingga tereng tua nabi ini. Ternyata setelah orang yang memikul mayat jenazah tersebut pulang, ibu dari yang meninggal ini masih ada di kuburan. Lalu Abdurrahman itu nanya, "Ibu, saya penasaran, saya mau nanya. Ini anak sampean?" "Iya." "Ini pekerjaannya apa, Ibu?" "Ini anak saya enggak ada kerjaannya, dia hanya pencari ilmu, meninggal saat mencari ilmu." "Emang kenapa, Pak?" kata ibunya. Jadi ada kejadiannya apa? Ketika Abdurrahman itu ingin meletakkan mayat ke dalam kuburan, itu rasa yang dia alami, mayat itu ada yang bersinampanin ibu. Orang yang akalampian pote, nampanin pakai bunga pur ke atas langit. Mayat ini. Sebelum kuburan bersinampanin ibu, serba putih, ibu bunga pur ke atas langit. Jadi ilmu kuburan. Ternyata Abdurrahman ini mengalami hal yang sama. Ketika meletakkan jenazah ke dalam kuburan, itu ada yang menerima serba putih dan dibawa terbang. Lalu Abdurrahman ini nanya, "Lah ini kok kejadian lagi, kenapa, Bu?" "Jadi begini, Pak, satunya itu adalah anak saya yang mencari ilmu. Satunya anak saya tidak mencari ilmu, dia mencari nafkah untuk saudaranya yang mencari ilmu." Sejak saat itulah Abdurrahman ini meninggalkan profesi menggali kuburan. Kenapa? Karena dia tahu betapa besarnya keutamaan orang meninggal saat mencari ilmu. Jadi ditampanin malaikat langsung. Sejak saat itu meskipun Abdurrahman itu sudah dewasa, beliau lebih dari 50 tahun umurnya. Itu beliau tinggalkan profesi itu, kemudian beliau menuntut ilmu, mencari ilmu, sampai menjadi orang yang sangat alim. Jadi mencari ilmunya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu betul, menyaksikan betapa luar biasanya keutamaan orang mencari ilmu. Lalu setelah beliau menjadi ulama, gelar profesi dulu itu tidak hilang. Al-Haffar. Apa arti Al-Haffar? Penggali kuburan. Namanya Abdurrahman Al-Haffar. Jadi banyak ulama itu diambil dari sebuah profesi. Jadi nama-nama itu diambil dari profesi.
Oke, sampean mau jadi apa nanti ulama apa dia belakang? Al-fallah, petani. Terus qala Abu Basrah Al-Mawardi. Fa in ishtadda, maka lamun sangat ya basuhu panapa keringah siwak. Fa in ishtadda, maka lamun sangat ya basuhu panapa keringah siwak, layyana, maka melemas pasal orang huda ka siwak bil ma'i kalaban aing. Bil ma'i kalaban aing. Fa in ishtadda, maka lamun sangat ya basuhu panapa keringah siwak, layyana, maka melemas pasal orang huda ka siwak bil ma'i kalaban aing. Kalau sangat kering, ya dilemesin bagi air. Wala ba'sa bantada bentak panapa bistimali siwaki ghairihi, kalaban ngangkui siwak ke lain orang biznihi, kalaban idna ghairihi. Wala ba'sa bentak panapa bistimali siwaki ghairihi, kalaban ngangkui siwak ke lain orang biznihi, kalaban idna ghairihi. Kita boleh menggunakan siwak orang lain dengan izinnya. Artinya ketika sikat gigi itu boleh kita joinan antara kita dengan orang lain. Satu siwak untuk semua misalnya. Ya enggak masalah. Ya mungkin kalau dengan orang lain kita rasa jijik, tapi kalau misalnya di rumah siwak gantian dengan orang tua, dengan saudara, kan enggak mungkin jijik kan? Enggak mungkin. Kalau siwak itu gantian dengan orang tua, dengan adik, dengan itu enggak mungkin jijik. Enggak mungkin. Kalau jijik pada sikat sisa orang tua itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau jijik sisa orang lain itu wajar. Misalnya sikat sambian saya pakai, itu saya tidak mau itu. Tapi kalau siwak itu saya gantian misalnya dengan orang tua saya, dengan adik saya, kakak saya, dengan yang ada di sekitar, insya Allah tidak mungkin jijik. Dan kalian pasti mengalami yang sama insya Allah. Ya kan? Ya kecuali orang yang sangat steril beneran, itu ada soalnya. Saya ada teman itu orangnya sangat steril. Saking sterilnya, dia tidak mau makan ikan yang dimasak 2 kali. Sayur dimasak 2 kali tidak mau. Contoh misalnya, masak sayur tadi pagi. Siang sayurnya masih ada, diangetin, dipanasin, dia tidak mau. Sangat steril. Apalagi sampai bahkan kalau sikat gigi jatuh ke bawah itu tidak mau pakai dia. Itu sangat steril. Tapi kalau model-model seperti ini tidak mungkin steril. Kukur kewisi kalah. Eman melia larang. Tidak masalah ya, asalkan dibersihin. Apakah ada bakteri? Insya Allah odol itu mengandung antibakteri yang dapat membunuh bakteri. Wa amma idza kana bad anapon idza kana nalaikana bada famuhu panapa calon orang najisan panikasi najis. Wa amma idza kana bad anapon nalaikana bada famuhu panapa calon orang najisan panikasi najis bidamin sebab darah aw ghairihi atau lainnya darah. Fa innahu maka saungkunna yukrahu panakai makruaki lahu ikan di orang qiraatul Quran panapa maca Al-Quran qabla ghaslihi sebelumnya ngasain famuhu. Wa amma idza kana ban anapun alaikana bada famuhu panapa colon orang najisan panakai najis bidamin sebab darah au ghairihi atau lainnya darah. Fa innahu maka saungkunna yukrahu panakai makruaki lahu ikan di orang qiraatul Quran panapa maca Al-Quran qabla ghaslihi sebelumnya ngasain famuhu. Moncolon najis kalau bandara atau lainnya darah. Napa najis selain darah? Sebisa mereka colok. Contoh misalnya, mian kami nancel bah nampas ka colok misalnya. Bisa jadi. Nah, mon ki belum ini ka makro. Mon kita asain makro maca Al-Quran. Wahal yahrum ban panapa haram panapa qiraatul Quran qabla ghaslih. Qala Ar-Rawyani atabu basar Imam Ar-Rawyani. Ar-Rawyani ini juga orang luar biasa. Beliau di kitabnya mana Bahrul Madhab.
Namanya mana? Bahrul Madhab, karangan Imam Ar-Rawiyani. Ini orang alim, sangat alim. Di kitab, namanya kitab mah Ar-Rawiyani. Min ashabi Syafi'i, dari banyak-banyak ulama Syafi'i. An walidihi, dari orang yang sepunak, dari epan Ar-Rawiyani. Ar-Rawiyani ini kan benepan pada alim dia. Napa dahuna yahtamilu kongang wajhaini, dekat dua hukum, dua pendapat. Wal asah, bantining pendapat selebih sahih, la yahrum, pandai kata haram panapa qiraatul Quran qabla ghuslihi. Jadi ndak sampai haram. Sampean misalnya ada najisnya, colon bernajis misalnya. Maca Al-Quran itu hukumnya hanya makruh, tak sampai haram. Faslun, yustahabbu sunnataki ayyaqra apa maca pasira orang Al-Quran ada Al-Quran wa huwa halatini orang ala taharatin panika atas kebadan suci. Yustahabbu sunnataki ayyaqra apa maca pasira orang Al-Quran ada Al-Quran wa huwa halatini orang ala taharatin panika atas kebadan suci. Suci dari hadas kini ni kaki. Suci dari hadas kini. Mun dari hadas raja wajib suci. Jadi kita disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Fa in qara'a, maka lamun maca pasira orang muhdisan hale hadas. Fa in qara'a, maka lamun maca pasira orang muhdisan hale hadas, jaza maka oleh panapa qiraah bi ijma'il muslimin, kalaban ijma'an setajana banyak-banyak orang Islam. Jadi kita memang disunahkan kalau mau baca Al-Quran harus berwudu, dalam keadaan berwudu. Tapi kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan hadas, ya tidak masalah. Itu boleh menurut ijma'. Wal ahadits, bantini banyak-banyak hadis fihi dalam qiraatul Quran ala taharah. Kathiratun, panik sebanyak, ma'rufatun saya kaun ini. Qala Imamul Haramain, atabu pasara Imamul Haramain. Imamul Haramain ini juga orang alim, orang luar biasa. Imamul Haramain ini adalah guru dari Imam Al-Ghazali, dan beliau Imamul Haramain ini adalah teman dari Imam Al-Baihaqi. Kenapa Imamul Haramain? Ini Imamul Haramain nama aslinya Abdul Malik. Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain. Kenapa dijuluki Imamul Haramain? Padahal Imamul Haramain, coba arti dari Imamul Haramain itu apa? Imam dua tanah haram. Imam dua tanah haram. Haram Makkah dan haram Madinah. Kenapa beliau dijuluki Imamul Haramain? Padahal beliau bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Beliau itu teman dari Imam Al-Baihaqi. Oneng Imam Al-Baihaqi. Tahu nih, Imam Al-Baihaqi itu adalah ulama ahli hadis yang hidup di abad ke-45 Hijriah. Sama dengan Imam Al-Haramain hidup di abad ke-45 Hijriah. Imam Al-Haramain guru Imam Al-Ghazali. Imam Al-Baihaqi itu fokus dalam ilmu hadis. Beliau punya karya hadis sangat banyak. Imam Al-Baihaqi itu di antara kitabnya adalah As-Sunan Al-Kubra. Itu tebal. As-Sunan Al-Kubra itu adalah kitab hadis yang berisi tentang hadis-hadis yang digunakan dalil mazhab Syafi'i dalam bermadhab. Jadi kalau kalian mazhab Syafi'i ingin mencari dalil-dalil hadis tentang seluruh permasalahan fikih dalam mazhab Syafi'i, itu nyarinya di mana? Kitab As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi juga punya karya yang lain seperti Ma'rifatus Sunan wal Athar. Itu kitab hadis juga tebal, lebih dari 10 jilid. Beliau juga punya kitab Syu'abul Iman. Itu tebal juga tentang hadis, berisi tentang cabang-cabang keimanan. Beliau punya dalam akidah, punya kitab namanya Al-Asma' wa Sifat. Itu adalah kitab akidah berbasis hadis, atau kitab hadis yang membahas akidah. Beliau juga punya kitab namanya Al-I'tiqad wal Hidayah, itu juga
akidah juga. Ini Imam Al-Baihaqi. Beliau berteman dengan Imamul Haramain Abdul Malik Abul Ma'ali. Kenapa Abdul Malik Abul Ma'ali disebut Imamul Haramain? Karena beliau pernah menjadi mufti di Makkah 2 tahun, di Madinah 2 tahun. Meskipun beliau bukan orang Madinah dan Makkah. Oh, ini panjang, ceritanya panjang. Ada perseteruan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi waktu itu. Jadi waktu itu ada konflik antar mazhab. Antara mazhab Hanafi dan mazhab Asy-Syafi'i. Itu cerita konflik mazhab yang sangat menyedihkan. Ini sisi kelamnya perbedaan mazhab di situ. Makanya Imamul Haramain sampai lari ke Madinah dan ke Makkah. Kenapa tujuannya? Nah, tidak perlu diceritakan. Ini konflik masa kelam. Oke. Imamul Haramain itu punya karya yang sangat banyak. Salah satunya adalah yang viral termasuk di Banyuanyar itu adalah kitab Al-Waraqat. Tahu kitab Al-Waraqat? Usul Fiqh itu karya Imamul Haramain ini. Karya kecil, tapi beliau sangat alim. Kitabnya banyak yang besar-besar. Salah satunya yang besar adalah beliau punya kitab fikih. Nama kitabnya adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu fikih Syafi'i yang sangat tebal. Bahkan menjadi kitab induk dalam madhab Syafi'i. Beliau punya karya usul fiqh juga. Jadi beliau sangat alim. Guru dari Imam Al-Ghazali. Lihat saja muridnya. Sosok Imam Al-Ghazali, apalagi gurunya. Qala Imamul Haramain. Mana nih? Ada buku besar Imamul Haramain. Kenapa saya jelaskan biografi orangnya? Biar kita faham bahwa yang berpendapat demikian bukan orang sembarangan. Jadi sampean kalau baca kitab, baca apa, ketika ada nama tokoh, sampean harus tahu, ini siapa ini orang? Jangan-jangan orang preman. Ya, jadi kalau kita baca kitab, baca apa, ada nama orang, kita harus tahu orangnya. Kenapa? Biar kita tahu. Qala Imamul Haramain, atabu pasal Imamul Haramain, wala yuqalu banta itabuaki irtakaba alaqah pasal orang makruhan dak kepada makruh. Wala yuqalu banta itabuaki irtakaba alaqah pasal orang makruhan dak kepada makruh. Jadi kata Imamul Haramain, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, tidak berwudu, itu bukan berarti makruh. Bukan berarti makruh. Memang disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Tapi membaca Al-Quran tanpa wudu bukan berarti makruh. Coba kebalikan sunnah apa? Kalau sunnah membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, berarti kalau baca Al-Quran tanpa wudu, apa? Nah, bukan makruh. Nah, kita jelaskan nanti. Bal balik huwa tining orang tarikun panikasa tingkal lil afdal dak lebih utama. Bal balik huwa tining orang tarikun panikasa tingkal lil afdal dak lebih utama. Jadi saya jelaskan. Jadi hukum itu ada berapa hukum? Ada 5 tingkatan ya. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini tingkatannya. Ada 5 tingkatan. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tetapi di setiap tingkatan itu ada levelnya juga. Contoh wajib itu ada level-levelnya, ada bagian-bagiannya. Sebagaimana sunnah juga ada bagian-bagiannya. Maka makruh juga ada bagian-bagiannya, haram juga ada bagian-bagiannya. Nah, bagian makruh itu ada 2. Makruh itu ada 2. Pertama, ada makruh itu berdasarkan larangan secara khusus. Larangan secara khusus. Tapi larangan tersebut bukan larangan yang haram, maka itu namanya makruh. Contoh misal, ada sebuah hadis, man akala min hadhihi syajar fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Muslim.
Man akala min hadha syajar, barang siapa yang memakan tumbuhan ini, dalam riwayat tersebut dijelaskan yakni as-sawm wal basal, yaitu adalah bawang merah dan bawang putih. Fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan mendekat tempat salat kami. Itu kata Nabi. Orang yang selesai makan bawang putih atau bawang merah dan belum sikat gigi, maka jangan mendekat masjid. Kenapa? Karena mulutnya bau. Nah, sampean makan bawang merah, makan bawang putih, makan pete, makan jengkol, kemudian tanpa membersihkan gigi, atau makan ikan, makan cukup kan pada amis, pada nyamannya. Kok kenapa sih amis sekarang? Makan kok noski usah dilengcal-lengah. Itu makruh hukumnya. Kenapa disebut makruh? Karena ada larangan secara khusus. Tapi khilaful aula itu tidak ada larangan khusus. Dia hanya meninggalkan yang sunnah, itu namanya khilaful aula. Termasuk di dalam membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu sunnah. Sunnah dianjurkan. Nah, tidak melakukan itu bukan makruh, tetapi khilaful aula. Jadi tarikun lil afdal itu nama lain daripada khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilaful aula itu sama dengan makruh tetapi tidak ada larangan secara khusus. Itu bedanya. Makanya kata Imamul Haramain, wala yuqalu irtakaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Bukan makruh, hanya saja khilaful aula atau tarikun lil afdal. Bisa dipahami perbedaan makruh dan khilaful aula? Fa illam yajid, maka lamun tak nemu pasira orang, alma ada kain tayammama, maka tayammum pasira orang. Tayammama, maka tayammum pasira orang. Wal mustahadatu bantining orang bini mustahadah. Wal mustahadatu bantining orang bini mustahadah. Apa itu mustahadah? Ada yang tahu? Darah penyakit. Mustahadah itu adalah seorang perempuan mengeluarkan darah di luar waktu haid. Simpelnya begitu. Tetapi mustahadah itu banyak perinciannya. Bahkan kalau kalian ngaji fikih, mustahadah itu ada berapa macam? Ada berapa macam mustahadah? Ada 7 macam. Mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, mustahadah mubtadi'ah ghairul mumayyizah, mustahadah mu'tadah mumayyizah, mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizah, an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizah, adz-dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizah, an-nasiyah li'adatiha qadran la waqtan. Ada mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizah, an-nasiyah li'adatiha waqtan la qadran. Ada 7. Tetapi simpelnya mustahadah itu adalah perempuan yang mengeluarkan darah di luar waktu haid. Nah, mustahadah fi zaman dalam zaman al-mahkum si hukumin bi annahu kalaban saangkun pada zaman tuhurun panika suci. Hukmuha panika tining hukum mustahadah, hukmul muhdits panika hukum orang hadas. Wal mustahadah batining mustahadah fi zaman dalam zaman al-mahkum si hukumin bi annahu kalaban saangkuna panapa zaman tuhurun panika suci, hukmuha panika tining hukum mustahadah, hukmul muhdits panika akati hukum orang hadas. Mustahadah di waktu-waktu yang dia dihukumi sebagai orang yang suci, maka dia hukumnya sebagai orang hadas. Jadi meskipun kemaluannya sedang mengeluarkan darah istihadah, dia tetap boleh membaca Al-Quran. Karena dia hukumnya sama dengan orang hadas kecil. Wa amal junub, ban ana pon tining orang junub, wal haid ban orang haid, fa innahu maka saangkuna yahrumu banika haram alaihima atas kadua junub wal haid qiraatul Qur'ani panapa maca Al-Qur'an. Wa amal junub ban anapun tining orang junub wal haid ban orang haid fa innahu maka saangkuna yahrumu banika haram alaihima atas kadua al junub wal haid
qiraatul Qur'an ya panapa maca Al-Qur'an. Adapun orang junub dan orang haid, maka dalam mazhab Asy-Syafi'i itu haram membaca Al-Qur'an. Sawaun panika pada kana badah panapa Qur'an ayatan panika ayat au aqalla atau lebih sekoni minha dari ayat. Wa mal junub banana pun tiding orang junub wal haid ban orang haid fa innahu maka saungkuna yahrumu panika haram alaihi ma atas kaduana al junub wal haid qiraatul Qur'an panapa maca Al-Qur'an. Sawaun panika pada kana tiding badah panapa Al-Qur'an ayatan panika setong ayat au aqalla atau lebih sekoni minha dari ayat. Di dalam mazhab Syafi'i, orang junub dan orang haid itu haram membaca Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an yang dibaca itu satu ayat utuh atau setengah ayat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di dalam mazhab yang lain, itu ada yang memperbolehkan orang haid membaca Al-Qur'an. Mazhab yang lain. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tegas mengatakan haram. Bagaimana dengan orang yang hafid Al-Quran, hafidhah, perempuan yang hafal Al-Quran, dia haid, apakah dia tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh murojaah? Padahal haid itu datangnya tiap bulan, dan sekali datang rata-rata orang perempuan haid itu rata-rata 7 hari, berarti 7 hari tidak boleh baca Al-Quran. Apakah seperti itu? Apakah nanti tidak khawatir hafalannya hilang? Gimana? Ini banyak dipertanyakan. Juga dipertanyakan bagaimana kalau perempuan hafidhah ikut lomba tahfidz Al-Quran, pas waktu dia tampil itu dalam keadaan haid, boleh nggak baca Al-Quran? Kalau emang nggak lancar, mending nggak usah tampil. Biar nggak ketahuan kalau nggak lancar. Dengan alasan, oh maaf saya haid. Padahal aslinya biar nggak ketahuan, nggak lancar. Ini banyak yang ini jadi problem sebenarnya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa baca Al-Quran. Kenapa? Taklid kepada mazhab Maliki. Oke, tidak apa-apa kalau mau taklid. Silakan mau taklid. Ada yang mengatakan bukan masalah taklid, tidak apa-apa baca Al-Quran. Kenapa? Karena mafsadahnya lebih besar. Kalau tidak baca Al-Quran, mafsadahnya lebih besar. Hafidhah Al-Quran, perempuan baca hafal Al-Quran. Kalau tidak murojaah 7 hari, khawatir hafalannya hilang. Jadi daripada kehilangan hafalan Al-Quran, lebih baik tetap baca Al-Quran. Ada yang menjawab seperti itu. Dan banyak lagi. Lalu kita mau ngikut yang mana? Nurasikama. Ini dalam rangka murojaah ya, dalam rangka murojaah. Kalau dia membaca Al-Quran bukan dari hafalannya, bukan dalam rangka murojaah, itu bukan. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, itu meskipun bukan seorang hafidhah, tidak masalah. Asalkan tidak menyentuh. Kenapa? Karena menurut mereka, hadis yang melarang orang haid membaca Al-Quran itu katanya dhaif. Kata mazhab yang lainnya. La yaqra'ul Qur'ana junubun wala haidun, itu ada hadisnya. Tetapi hadis ini kata mazhab yang lainnya itu adalah hadis yang dhaif. Sehingga tidak dipakai. Ya, karena tidak dipakai, maka mereka memperbolehkan orang haid baca Al-Qur'an. Jadi ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Karena khilafiyah, maka kita tidak perlu bertengkar tentang masalah ini. Wah, agak berubah hukum. Jangan sampai gara-gara ada orang memperbolehkan perempuan baca Al-Quran dalam keadaan haid, lalu kita mengatakan, wah dia mau mengubah agama Islam. Jangan, itu masalah khilafiyah. Banyak ulama yang memperbolehkan. Jadi Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Majmu', pengarang kitab ini, di dalam kitab Majmu' itu adalah menjelaskan permasalahan itu. Dan beliau menjelaskan duduk perkaranya di mana. Gitu. Jadi karena kita bermazhab Syafi'i, orang Madura itu bermazhab Syafi'i, maka kita mengharamkan perempuan haid baca Al-Quran.
Padahal di luar mazhab Syafi'i itu banyak yang memperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang memperbolehkan, tidak perlu dikafir-kafirkan, tidak perlu dimurtad-murtadkan, dan tidak perlu difasik-fasikkan. Kenapa? Ini masalah khilafiyah. Oke, lanjut. Wa yujuzuban oleh lahuma ikan diikadun al-junub wal haid ijra'ul Qur'ani panapa macalan Al-Qur'an ala qalbihima atas atena kaduna al-junub wal haid. Wa yujuzuban oleh lahuma ikan diikadun al-junub wal haid ijra'ul Qur'ani panapa macalan Al-Qur'an ala qalbihima atas atena kaduna al-junub wal haid min ghairi talaffudin dari lainah angoca aki bihi kalaban Al-Qur'an. Wa yujuzuban oleh lahuma ikan diikaduna al-junub wal haid ijra'ul Qur'ani panapah macalan Al-Qur'an ala qalbihima atas atena kaduna al-junub wal haid min ghairi talaffudin dari lainah angoca aki bihi kalaban Al-Qur'an. Tapi boleh menjalankan Al-Quran maca ilm ateh, murojaah ilm ateh. Tapi itu agak sulit. Kita itu kalau murojaah menggunakan hati itu agak sulit. Kenapa? Cepat hilang fokus. Cepat hilang fokus. Kadang murojaah oleh du Faris ateh temu ingat ke budak lain. Pernah ngalamin ya? Kadang ingat garing bini, kadang ingat karase. Kira-pikiran. Itu di hati. Wa yujuzun oleh lahumma ikan dikadun al-junub wal haid an-nadharu panapa ngabas fil mushaf di mushaf. Wa yujuzun oleh lahumma ikan dikadun al-junub wal haid an-nadharu panapa ngabas fil mushaf di mushaf wa imrarihi wa imraruhu ban majalan Al-Qur'an alal qalbi atas ateh. Boleh kita melihat lalu baca lem ateh, berbacaan baca lem ateh. Misalnya melihat kaligrafi, misalnya kaligrafi Al-Qur'an. Lalu kita membacanya di dalam hati tidak masalah bagi orang junub dan haid. Tapi kalau orang junub, ini yang tadi yang khilafiyah itu orang haid ya, bukan orang junub ya. Kalau orang junub enggak. Ini yang tadi yang khilafi itu orang haid. Kenapa? Karena orang junub itu kejunuban bisa dihilangkan secepatnya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan darurat. Atun gula junub darurat gula. Anda mun sampean junub coba langsung mandi beres junub. Keng mun sampean kalau perempuan haid itu tidak bisa dihilangkan, harus menunggu. Bisa sampai 15 hari, 10 hari, dan rata-rata itu 7 hari, 8 hari, 6 hari. Jadi memang darurat kalau orang haid. Wa jama'aban sepakat al-muslimuna pasira banyak-banyak orang Islam ala jawazit tasbih atas onlena maca tasbih subhanallah wa tahlil ban tahlil la ilaha illallah wa tahmid ban tahmid alhamdulillah wa takbir ban takbir Allahu akbar wa salati ban salawat ala rasulillah wa ghairi dzalika mana di tepat hati kayak itu oleh maka dengan alasan atau niatan keistiqomahan niatakin begini. Oke. Tentang keistiqomahan. Kalau kita mengambil pendapat yang mengharamkan orang haid baca Al-Quran, maka kalau hanya alasan untuk istiqomah, itu alasannya tidak tepat. Kenapa? Karena ada yang lebih utama daripada Al-Quran, itu keistiqomahannya diputus. Apa? Sholat. Orang haid tidak boleh sholat. Apakah dia boleh? Ini menjaga keistiqomahan. Tidak boleh. Kenapa demikian? Begini. Ketika orang haid, dia rajin sholat ketika tidak haid, lalu suatu waktu dia haid dan tidak sholat, maka dia sebenarnya tetap dicatat sebagai orang yang sholat. Tetap dicatat sebagai orang yang sholat. Sebagaimana sama halnya ketika perempuan haid, sebelum haid dia terbiasa baca Al-Quran 1 juz. Ternyata pas dia haid dia tidak baca Quran, maka itu tetap dicatat pahala tetap baca Al-Quran 1
Setuju. Kenapa? Karena yang memerintahkan dia untuk sholat ketika tidak haid itu adalah dia juga yang mengharamkan dia sholat ketika dia haid. Yang memerintahkan perempuan sholat ketika tidak haid itu dia juga yang mengharamkan dia sholat ketika dia haid. Jadi sama-sama ikut perintah. Jadi alasan seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang melarang adalah Nabi. Senyuruh apa jang serah? Nabi. Ketika tak haid senyuruh apa jang serah? Nabi. Ketika dia haid larang apa jang serah? Nabi itu ya. Jadi tidak solat pun itu dalam rangka mengikuti perintah Nabi. Sama dengan baca Al-Quran. Ketika dia tidak haid baca Al-Quran, itu perintah Nabi, perintah Allah. Dan ketika dia sedang haid tidak baca Al-Quran, itu juga dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Jadi sama. Jadi jangan menggunakan jangan menggunakan alasan demi keistiqomahan. Kenapa? Karena ada yang lebih utama daripada sekedar membaca Al-Quran, itu pun ditinggalkan. Apa itu? Sholat. Bisa pahami? Ya, ada lagi silakan. Apakah boleh menggunakan pendapat ulama secara benar untuk seperti tentang haid dan kalau masuk atau itu kita gunakan ibadat satu. Apakah itu boleh? Boleh, asalkan sampean tidak mengejar yang ringan-ringan saja. Bukan mengejar yang ringan-ringan dan tidak sampai terjadi talfik. Apa itu talfik? Menggabungkan dua mazhab sehingga setiap mazhab mengatakan itu tidak sah. Itu talfik. Asalkan tidak nyampe talfik, tidak masalah. Sampai mau ikut Maliki silakan. Bahkan ketika bulan Ramadan banyak dari himbauan dari masyayikh kita untuk bertaklid. Apa itu? Niat puasa 1 bulan. Itu kan taklid. Taklid kepada Imam Malik. Tidak masalah taklid itu asalkan tidak sampai. Jadi taklid pindah-pindah itu boleh. Bahkan sampean hari ini ikut Syafi'i, besok Maliki, besok lusa Hanafi, besoknya lagi Hambali, itu sampean tidak masalah. Coba sampean baca, cari kitab lintas mazhab. Untuk hari ini saya mau wudhu sholat pakai mazhab Maliki, silahkan. Besok pakai Hanafi, silahkan. Asalkan dengan catatan 2. 1, tidak mencari ringan-ringannya saja. Yang kedua, tidak sampai terjadi talfik. Cuk kurung ngelapang kembang melolo. Dan jangan sampai terjadi talfik. Apa itu talfik? Menggabungkan 2 mazhab atau lebih sehingga masing-masing mazhab tidak mengakui ibadah sampean itu. Contoh, sampean dalam satu wudu sampean talfik. Dalam masalah niat sampean ikut mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan niat, sehingga sampean tidak berniat ketika wudu. Kemudian dalam mengusap kepala sampean ikut Syafi'i. Syafi'i itu berapa? Cukup beberapa helai saja. Padahal dalam mazhab Hanafi itu minimal 1/4 kepala. Mazhab Ahmad itu wajib seluruh kepala. Nah, ketika sampean talfik, sampean wudu, dalam masalah niat ikut Hanafi, dalam masalah mengusap kepala ikut Syafi'i. Itu namanya talfik. Kenapa? Karena wudu model seperti ini itu tidak diakui oleh semua mazhab. Kata mazhab Hanafi, wudumu tidak sah. Kenapa? Karena kau hanya membasuh sedikit saja. Kata mazhab Syafi'i, wudumu tidak sah. Kenapa? Karena kau tidak niat. Itu namanya talfik. Asalkan tidak sampai terjadi seperti itu, ya tidak masalah. Bisa difahami? Oke, ada lagi? Sobung nggih? Oke, kalau sobung kan kantoh. Qala ashabuna wallahu a'lam.
Wah.